Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilian Fetri Nadia dari kelas 12 MIPA 2. Nah, mata pelajaran geografi saya akan menjelaskan tentang teori pusat pertumbuhan. Nah, di antara 3 teori pusat pertumbuhan yang saya ketahui, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory, Francis Perroux. Nah, jadi teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak. Nah, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Kemudian, tempat atau lokasi yang berbeda ini menjadi pusat pertumbuhan atau pengembangan dinamakan pusat kutub pertumbuhan. Nah, dari kutub-kutub tersebut, selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah di sekitarnya atau ke pusat-pusat yang lebih rendah. Nah, dalam teori ini lebih dikenal dengan istilah yang berkaitan dengan timbulnya dampak positif dan dampak negatif. Timbulnya dampak positif dan negatif ini sangat berpengaruh dengan wilayah di sekitarnya. Dampak positif dari kemajuan pembangunan dari pusat pembangunan disebut dengan trickle down effect. Dampak negatif yang dirasakan oleh wilayah pinggirannya disebut dengan backwash polarization. Nah, konsep ini bertujuan untuk meningkatkan investasi pada suatu kota tertentu yang diharapkan selanjutnya meningkatkan aktivitas kota sehingga akan semakin lebih banyak lagi melibatkan penduduk dan pada akhirnya semakin banyak barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, dari ketiga teori pusat pertumbuhan ini, saya akan menjelaskan apa bedanya. Nah, untuk yang pertama, itu ada teori tempat sentral atau Walter Christaller. Nah, menurut Christaller, tempat sentral adalah lokasi strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Nah, dalam teori ini, konsep yang disebut itu ada 2, yaitu jangkauan atau range dan ambang threshold. Nah, kemudian, yang seperti yang saya jelaskan tadi, teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory Francis Perroux ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada teori sektoral atau sektor teori August Loos. Nah, dalam teori ini merupakan kelanjutan dari teori tempat sentral Christaller dan menggunakan konsep yang sama, yaitu ambang dan jangkauan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.